Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, berbicara soal Al-Zaitun ini tidak ada habis-habisnya pemirsa. Karena banyak sekali penyimpangan yang terjadi di sana. Namun sayangnya sampai saat ini Al-Zaitun ini masih sulit sekali untuk dibenahi, sulit sekali untuk tutup pun itu sulit. Karena gimana video saya sebelumnya, orang-orang Al-Zaitun ini pinter berkamuflase. Itu ada yang sudah masuk ke instansi pemerintahan, ada yang sudah pengakuan dari anggota NII itu bahwasanya orang-orang ini sudah ada yang di anggota dewan, ada lain sebagainya. Itu sangat susah sekali kalau untuk diberantas, habis susah. Kenapa bisa susah? Karena itu di atasnya itu ada, mohon maaf ya, pernah ada yang duduk jadi anggota dewan, karena mereka itu bergerak juga di balik partai-partai tertentu, kawan. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, yang saya komentari sekarang adalah azan mereka, ya. Azan yang tidak lazim, azan yang tidak seperti umumnya umat Islam. Zaitun ini memerlukan azan yang dimana azan itu tidak seperti azan yang telah dicontohkan oleh sahabat, yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bukan urusan agama kami, maka amal tersebut ditolak. Inilah yang dinamakan bid'ah, ya. Mengadakan hal yang baru namun bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, juga ulama kita dalam kitabnya itu telah menjelaskan bagaimana kalau lafaz adzan itu diganti, dirubah-rubah. Mari kita simak penjelasannya. Ulama fikih telah sepakat bahwa lafaz azan ditentukan berdasarkan riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW yang disebut sifat azan atau lafaz azan. Kalau lafaz pokok itunya itu ditinggalkan, baik tanpa lafaz pengganti ataupun dengan lafaz pengganti, seperti seruan jihad, seperti hayya 'alal jihad, atau dengan yang lainnya, maka azan maupun iqamahnya menjadi batal, artinya tidak menjadi adzan.
bukan adzan namanya karena sudah diganti. Keterangan ini dapat ditemukan pada Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfatul Tullab karya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Referensi Arabnya sebagai berikut: wa qauluhu wa yubtiluhuma ay tarku kalimatin minhuma li'annama ata bihi la yu'addu azanan wala iqamatan mimma la budda minhu li sihatil azani. Salah satu yang membatalkan azan dan iqamah adalah meninggalkan salah satu kalimat dari keduanya, karena apa yang dilakukan itu tidak dapat disebut azan dan iqamah. Itu meninggalkan kalimat yang harus dilafalkan untuk keabsahan azan. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Hasyiatus Syarqawi di juz 1 ya, halaman 226. Sulaiman bin Umar menambahkan bahwa penambahan seruan lain di samping seruan sholat dimakruhkan karena tidak berdasarkan pada riwayat-riwayat hadis atau tidak maksur, tetapi pengurangan atau penggantian lafaz azan iqamah dengan seruan jihad atau yang lain dapat menjadi adzan dan iqamah tidak sah. Tidak sah adzannya. Wa yukrahu ayyakula fil aifi hayya 'alatain hayya 'alal khairil amal. Fa in tasaru 'alaihi lam yasiha intaha min syarhi Ramli. Jadi artinya muadzin dimakruhkan membaca hayya 'alal khair atau hayya 'ala khairil amal pada hayya 'alatain hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ditambah atau diganti. Tetapi jika ia hanya membaca hayya 'ala khairil amal maka azan tidak sah. Demikian itu penjelasan tentang adzannya. Ini sedangkan adzan di Al Zaitun ini dengan gerakan yang berbeda. Adzan yang dicontohkan oleh para sahabat itu menghadap kiblat, kemudian tangan kanan itu di pipi kiri, yaitu karena dulu itu tidak ada pengeras suara ya, pakai seperti itu, bukan menutupi kuping ya. Ini berbeda ya, dengan kayak orang mau berperang. Kayak hal ini jelas menyalahi sunnah, menyalahi kebiasaan umat Islam, menyalahi apa yang telah dicontohkan para sahabat. Bolehlah kita berinovasi, tapi bukan berarti merubah apa yang sudah ada nas dalam hadis itu, yang sudah hak paten, artinya tidak bisa dirubah-rubah. Dan di sini orang-orang Wahabi, saya singgung lagi masalah Wahabi ya, tidak bisa membedakan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya. Dan tentang yang tidak boleh dilakukan ya ini sudah merubah kalimat adzan. Nah ini yang dinamakan bid'ah dhalalah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena kalimat merubah adzan itu yang berhubungan dengan ibadah mahdoh. Sedangkan mengadakan sesuatu yang di luar itu diperbolehkan, itu yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Berarti tahlilan, sholawatan itu kan bukan merubah yang ibadah yang wajib, bahkan di luar ibadah yang wajib. Kita ingat para sahabat ya, di waktu berjamaah ya, ketika Rasulullah bangun dari ruku, Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sahabat yang menjadi imam di belakang itu menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsira. Nah, setelah sholat selesai Nabi bertanya, siapa yang membaca tadi itu? Kemudian sahabat yang membaca ini menjawab, saya Rasulullah. Rasulullah tidak memarahi, Rasulullah tidak menegur, Nabi tidak menyalahkan, malah Nabi memberi apresiasi. Bagaimana sabda Rasulullah? Saya melihat 30 lebih malaikat mencatat pahala yang kamu baca tadi itu. Artinya apa? Melakukan sesuatu, menambah bacaan di dalam sholat, asalkan pada tempatnya, bukan asal-asalan, tapi ya itu diperbolehkan. Contoh lagi dalam sholat. Di zaman Rasulullah ketika sahabat itu ketinggalan sholat, maka cara bermakmum masbuk itu berbeda. Artinya
eh, ada seorang sahabat yang ketinggalan. Kemudian ketika masuk pada barisan jamaah itu tak langsung masuk pada menjadi makmuman, tapi sahabat yang lain beri isyarat bahwasanya sholat itu sudah dapat sekian. Itu isyarat. Sahabat yang lain juga seperti itu, mengejar dulu berapa rakaat yang ketinggalan baru masuk pada makmum itu, masuk pada jamaah itu. Ketika Sayyidina Mu'ad ini ya juga ketinggalan, kemudian sahabat yang lain memberi isyarat tentang berapa rakaat yang Sayyidina Mu'ad ketinggalan. Lalu Sayyidina Mu'ad tidak menghiraukan, artinya langsung Sayyidina Mu'ad masuk pada barisan jamaah dan langsung niat makmuman. Setelah selesai sholat yang lain, baru Sayyidina Mu'ad menambahkan berapa rakaat yang ketinggalan. Selesai sholat, sahabat yang lain melaporkan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad. Di sini Rasulullah bukan menegur Sayyidina Mu'ad, bukan menyalahkan, tapi justru mendukung apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad. Sehingga Nabi bersabda, innahu qad sanna lakum Mu'adzun. Sayyidina Mu'ad ini sudah membuat hal yang baru untuk kalian. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad. Nah di sini ya, apakah ini dinamakan bid'ah? Ya, kecuali pada adzan ini sudah tidak bisa dirubah-rubah, sudah ada nasnya, ada contohnya sudah dari sahabat itu. Rasulullah sudah merekomendasikan, artinya menyetujui Rasulullah dengan adzan tersebut, dan itu tidak dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan jadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf. Ada hal yang baik dari channel ini, itulah dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, kejelekan, kekurangan, itu dari saya sendiri. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.